Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini merupakan video kelanjutan dari part yang pertama mengenai pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi itu ada 3, yaitu transfer of knowledge, critical and creative thinking, serta problem solving. Untuk transfer of knowledge dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Sedangkan untuk critical and creative thinking ada 6 yang apabila disingkat menjadi sebuah kata FISCO, di mana masing-masing huruf mewakili suatu kata. Untuk ranah kognitif ini meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatkan. Proses kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom dari C1 sampai C6, di mana C1 sampai C3 itu merupakan LOTS, Lower Order Thinking Skill, sedangkan C4 sampai C6 merupakan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya, di mana definisi-definisinya dapat kalian baca sendiri. Anderson dan Krathwohl melalui taksonomi Bloom yang direvisi memiliki rangkaian proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan, seperti pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi tentang elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Yang kedua, ada pengetahuan konseptual yang meliputi skema-skema, model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Yang ketiga ada pengetahuan prosedural, pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Dan yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Nah, ini merupakan kombinasi dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Ini adalah dimensi proses kognitif dari C1 sampai C6. Kemudian yang di sini adalah dimensi pengetahuan dari yang mulai faktual sampai metakognitif. Di sini dapat kita lihat C1 sampai C6, kemudian walaupun dia mencipta atau C6, tetapi apabila dimensi pengetahuannya merupakan pengetahuan faktual, maka dia termasuk ke dalam LOTS. Sekali lagi, walaupun ini termasuk C6. Pun sama, metakognitif, dimensi pengetahuan metakognitif, ini kan yang paling tinggi. Tetapi ketika dia di dimensi kognitifnya yang paling rendah atau mengingat, maka dia termasuk ke area LOTS. Jadi ini merupakan area LOTS. Untuk area HOTS itu dimulai di menganalisa, di C4 yang paling rendah adalah menganalisa untuk proses kognitifnya, dan untuk dimensi pengetahuannya masuk ke konseptual. Untuk yang tertinggi otomatis proses kognitifnya mencipta, dengan dimensi pengetahuannya adalah metakognitif. Jadi yang berwarna kuning merupakan area HOTS. Ini adalah kata kerja operasional ranah kognitif. Dapat kalian baca sendiri satu persatu dari mengingat
sampai mencipta, dari C1 sampai C6. Sekarang kita masuk ke ranah afektif. Ranah afektif ini berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran. Ranah afektif dibagi menjadi 5 kategori dari A1 sampai A5. A1 penerimaan, A2 menanggapi, A3 penilaian, A4 mengelola, dan A5 karakterisasi. Untuk definisinya dapat kalian baca sendiri. Ini adalah kata kerja operasional ranah afektif. Dari A1 sampai A5. Untuk ranah psikomotor merupakan ranah keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerakan dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif dan interpretatif, dan lain sebagainya. Keterampilan proses psikomotor dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ada P1 sampai P5 dari imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, kemudian naturalisasi. Untuk definisinya dapat kalian baca sendiri. Ini merupakan kata kerja operasional ranah psikomotor dari P1 sampai P5. Kemudian yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. John Dewey mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif, di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapat, sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Adapun untuk 6 elemen dasarnya, yang pertama F, focus, R, reason, E, inference, S, situation, C, clarity, dan O, overview. Ini masing-masing definisinya dapat kalian baca sendiri. Adapun untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving, menurut Mortos, Okamoto, dan Ray, ada 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik, yaitu yang pertama, menentukan masalah dengan mendefinisikan masalah, menjelaskan permasalahan untuk mendefinisikan masalah sehingga menjadi lebih detail, dan mempersiapkan kriteria untuk menentukan hasil pembahasan dari masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah mengeksplorasi masalah dengan menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi, dan menyatakan hipotesis yang terkait dengan masalah. Yang ketiga adalah merencanakan solusi, di mana peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memilih teori prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan masalah, dan menentukan informasi untuk menemukan solusi. Yang keempat adalah melaksanakan rencana. Pada tahap ini, peserta didik menerapkan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian untuk yang kelima adalah memeriksa solusi,
mengevaluasi solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir, yaitu mengevaluasi. Dalam langkah ini, solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi dibuat, kemudian memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi dan mengkomunikasikan solusi yang telah dibuat. Demikian untuk video part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.